syukur tadi ini menjenengan sudah terlena di situ. Di sini mau dipluk dipluk. Namun mahanani, ya, walaupun tidak mampu melakukan palungguh panutup, tidak mampu melakukan patrap samadhi manunggal jati, tidak mampu, karena sudah dapat di awal tadi itu udah menyelesaikan. Apalagi sampai seluruhnya terlakukan. Wow, keren sekali itu bro, ya, itu keren sekali. Kontorupa atau kontowarno atau kanthi rupi atau kanthi warni atau asma sejati lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sanguni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu selamat. Nikmati rasanya hasil dari syukur tadi menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kemudian mengambil dupa atau kemenyan. Kalau tidak punya dupa, tidak punya kemenyan, bisa diganti minyak wangi. Pak Web ini pitakon saya beripil sampai capek saya menjawabnya. Bisa dupa atau kemenyan, ini loh maksudnya gue. Itu bentuk wujud pengorbanan raga terhadap jiwa. Nah, bentuk atau wujud dari pengorbanan ini ya bisa berupa apa saja. Terserah panjenengan. Relanya panjenengan apa, panjenengan punyanya apa dan relanya apa, terserah diganti apa saja. Gitu. Dan yang perlu kita ketahui bersama-sama, Galingga Jati itu bukan sesuatu hal. Winur Jati itu juga bukan sesuatu hal. Jadi bukan hanya dupa. Yang dimaksud itu bukan hanya dupa, bukan hanya kemenyan, bukan hanya minyak wangi, bukan hanya apa saja, Bu. Apa saja yang digunakan untuk melakukan ritual itu wujudnya disebut Galingga Jati, aromanya disebut Winur Jati. Itu loh yang perlu kalian ketahui. Misal contoh, tidak membakar dupa atau kemenyan, pakainya minyak wangi. Tetap sang Galingga Jati arane minyak wangi, gitu, paham ya? Lah nanti Winur Jatinya gondone minyak wangi, itu toh. Jadi Galingga Jati itu bukan namanya dupa, bukan namanya kemenyan, bukan. Galingga Jati itu kalimat untuk sesuatu hal yang kita korbankan, gitu loh. Sesuatu hal yang akan kita jadikan apa, pengorbanan ini tadi lah, itulah yang dimaksud Galingga Jati. Itu juga wong enek video ini lebih jangan wong-wong iki. Kesel lah saya jawabin WA. Ya percuma saya rekaman di Sidoarjo kalau itu. Paham ya? Saya ngambil contoh satu saja, yaitu dupa. Jadi nggak usah lah saya kasih nyontoh setelah dupa kemenyan, setelah kemenyan terus nanti minyak wangi, setelah minyak wangi terus apa nih? Tumpeng gitu. Sama kalau bentuk pengorbanannya tumpeng, berarti tumpeng itu dimaksud Galingga Jati. Ambune tumpeng kuwi Winur Jati jenenge. Iki lho. Oke. Saya ambil sampel dari dupa saja. Ambil dupa, ambil korek. Duduk yang baik. Nah, duduk yang baik, duduk yang baik. Jadi
dupanya itu jangan sambil ini, jangan ada, ya. Utawa jangan gitu, duduk yang baik. Enak kan mau ya enggak? Apa dia? Menurut kok bakar dupa bareng kalau ada sing karo pukul-pukul bokong. Wong sedang melakukan pengorbanan kok masa begitu? Kita orang Jawa loh ya. Ono totok romane lungguh nasi nabi. Nah, baik menurut panjenengan itu apa? Seperti apa? Lakukan itu. Duduk yang baik, baru apa namanya? Koreknya dinyalakan. Dupone diadukan dengan api dari korek, dimulai dari situ sabdanya dibaca. Sanggalinggo jati arane dupa, winur jati urupe dupa, dak jaluk gawemu minangka bektiku maring uripku. Urupe dupa kebiar umanjing diri pribadiku, tinampan dening sedulur papat kalimo pancerku, kula sowan caos bekti badhe nyuwun tambahe pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Kula itu siapa sih Pak Web? Lah tadi udah dijelaskan ini bentuk pengorbanan raga kepada jiwa. Berarti kula itu raga, wujud ini loh yang dimaksud kula. Jadi yang melakukan ritual itu adalah raga kita terhadap jiwa kita. No. Dulu Jok, dulu saya waktu masih belajar itu aneh-aneh. Pembimbing saya itu manggilnya aneh-aneh. Ono sing manggil saya itu Jok, maksudnya Joko. Ono sing manggil saya itu Los, maksudnya Joko Tolos. Tapi Joko pucuk edak ngarep kan gitu. Ada sing Jok, ada sing Los. Jok. Hafalkan bacaan ini. Kalau kamu sudah hafal, lalu tebus puasa mutit 3 hari. Itu saya lakukan tanpa bertanya. Caranya membaca bagaimana Pak Guru? Nanti 3 hari itu saya puasa mutihnya enggak. Itu karena saya goblok temenanan apa jenengan yang cerdas loh. Pak Web bilang, wah wis dibutuh, wis nawar, wis ngenyang. Lalu karek dilakoni wae, panjenengan punya guru sejati. Kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami, guru sejati panjenengan akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada panjenengan. Kalau panjenengan kurang mengetahui, guru sejati panjenengan akan memberi pengetahuan kepada panjenengan. Itu kan berulang kali saya motivasikan. Jangan terlalu membesarkan penasaran. Jangan takut. Lawang pojok gaib itu isinya raga kita sendiri. Kenapa ragu? Kenapa takut? Pencerahan itu malah justru mempermudah jiwa panjenengan untuk melakukan asumsi. Jadi bahasa sederhananya lebih baik tidak tahu daripada tahu mengasumsi. Itu prinsip itu. Setelah selesai membakar dupa, letakkan dupa pada tempatnya. Letakkan koreknya juga pada tempatnya. Kemudian duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati.
duduk. Saya perpelan, perlambat kok perpelan. Saya perlambat ya. Tapi maksudnya ya podo sama saja loh, itu perpelan sama perlambat itu lambatnya sama dengan pelan. Ya jadi sama saja, beda rasa. Aku minta maaf. Kemudian berlanjut dimulai berawal dari Palungguh Jati. Kunci kadang kinasihku mutmainah, kedadiane saka kawah. Asal usule saka sari-sarining banyu. Sikape manembahing kawula Gusti. Sipate pasrah dumateng Gusti. Kibrate wetan. Rupane teh manggone ana mripat, tugase handeleng gelar gulunge jagat. Paweling kadang kinasihku awama, kedadiane saka ari-ari. Asal usule saka sari-sarining bumi. Sikape manunggaling kawula Gusti. Sipate narima kaputusan Gusti. Kiblate idul, rupane ireng, manggone ana lati, tugase ngrasake gelar gulunge jagat. Asma sejatine uripku, kedadiane saka dat urip. Asal usule saka maha urip. Sikape lebure kawula Gusti. Sipate nyumanggake kuasane Gusti. Kiblate tengah. Rupane bening, manggone ana jantung, tugase nguripi gelar gulunge jagat. Mijil kadang kinasihku amarah, kedadiane saka gedhe. Asal usule saka sari-sarining geni.
sikape sampurnane kawula Gusti. Sipate ngrasakake kasunyatane Gusti. Kiblate kulon rupane abang, manggone ana talingan, tugase mirengake gelar gulunge jagat. Singkir kadang kinasiku supia kedadiane saka pusat, asal usule saka sarining angin. Sikape sampurnaning pati lan urip, sipate hanebar tresna welas asihi Gusti. Kiblate lor, rupane kuning, manggone ana grana, tugase ngambu gelar gulunge jagat. Kumpulo nunggal suci. Rewang-rewang ana aku, angkake duit kang ana bang wetan. Rewang-rewang ana aku, angkake duit kang ana bang kidul. Rewang-rewang ana aku, angkake duit kang ana bang tengah. Rewang-rewang ana aku, anekake duit kang ana bang kulon. Rewang-rewang ana aku, anekake duit kang ana bang lor. Jukukan, gowonen, boyongan, caosno maring aku. Aku arep mbutuhake, perlu kanggo nyukupi kebutuhan, kepentingan, keperluan ing sedina-dina. Murih katekan sediane kanthi teguh rahayu slamet. Nggih. Soalnya kemarin diprotes. Pak Web bacanya kecepatan, tapi saya ini susah. Alon apa Gue mau alon dong, itu tadi aman ya? Alon aja. Itu tadi saya perlambat, maaf. Kemudian berlanjut ke patra kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, tidak perlu melakukan apa-apa. Paham? Tidak perlu melakukan apa-apa. Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem. Itu sudah inti itu. Itu sudah inti. Duit itu inti itu. Kalau menurut saya itu ya. Apa sih yang tidak bisa dibeli pakai duit? Bahkan harga diri bisa dibeli pakai duit. Bahkan tidak sedikit yang menganggap atau mengeklaim bahwa duit Tuhan ke satu lah. Ya udah, ke satu, Tuhan ke satu adalah duit. Yang lainnya Tuhan nomor 2. Nyatanya bisa dibeli ya udah. Makanya itu tadi sudah inti, jadi tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu, karena itu sudah inti. Jadi jangan lagi bertanya, Pak Web, kalau anunya dagangan, iku wis inti, beh, tekan dagangan bisnis lemah, biyo.
piye-piye kuwis inti. Dagangan yo ujung-ujunge duit, lemah yo ujung-ujunge duit. Wis apa wis duit wis inti kuwi. Itu sudah inti. Jadi setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, tidak perlu melakukan apapun. Kondisikan tangannya yang nyaman menurut panjenengan. Lalu atur napasnya melalui hidung, jangan pakai mulut. Karena mulut kita diciptakan oleh Maha Suci bukan untuk bernapas. Bagian tubuh kita yang diciptakan untuk bernapas, yang diberi tugas untuk bernapas itu hidung, bukan mulut. Jadi setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kondisikan tangannya, kondisikan badannya, atur napasnya sampai rileks, sampai napas panjenengan itu bisa santai. Nggak sengal, nggak ngos-ngosan, santai. Terus lakukan itu. Kalau napasnya sudah tidak sengal, napasnya sudah rileks, sudah santai, kemudian bernapas terus di hidung. Lanjutkan pernapasan melalui hidung. Manakala napasnya sudah rileks, sudah santai, tidak sengal, tekuk ujung lidah ke atas hingga menempel langit-langit mulut. Gunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari ujung hidung kita. Itu sudah lebih dari cukup. Kenapa harus napas, Pak Awet? Napas itu adalah sampurnane pati lan urip. Jadi kalau dalam istilah awamnya, pati urip kita itu ada di situ. Gunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar napasnya, keluar masuknya napas melalui hidung. Keadaan ujung lidah menekuk ke atas, menempel di langit-langit mulut atau cetak. Di dalam prakteknya, jika sampai mengeluarkan liur, lepas ujung lidahnya, telan liurnya, sembari bersabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning belum mati. Telan habis. Nah, kalau mulutnya sudah kosong, mulai lagi menekuk ujung lidah ke atas hingga menempel ke langit-langit mulut, sembari memperhatikan keluar masuknya napas dari ujung hidung menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak perlu itu ini, cuma begitu toh. Cuma begitu toh. Dan lakukan ini. Iki lho sing rada angel ini. Kalau hari ini melakukan, besok enggak, dan melakukan, lusanya enggak, yang bisa itu banyak sekali. Istiqomah, tumaninah, kontinu. Ayo buktikan kalau memang panjenengan sudah lelah, sudah capek. Buktikan kalau panjenengan memang ingin mulia, buktikan. Nah, di sini nih alatnya nih, ini sudah saya berikan. Lah nanti selesainya bagaimana? Jangan tahu lah, nanti tahu sendiri. Selesainya bagaimana tahu sendiri. Melakukan palu, wong tidak bijil kok melakukan palunggu. Melakukan melakukan palunggu atau tidak, intinya jenengan tahu lah nanti. Yang pasti panjenengan ketahui
tidak menggunakan mijil nanti itu. Jadi palungguh ini kan, palungguh panutup ini kan wajib kalau menggunakan mijil. Nah kalau tidak menggunakan mijil kan tidak wajib. Nah kalau sudah dirasa cukup, ucapkan matur suwun Romo atau terima kasih Romo. Oke. Ini Romo loh ya, terima kasihnya bukan hidup ini. Nah, awas bos, anu nen. Jadi terima kasih, mengarahkan terima kasih ke arah yang tepat ini loh. Jangan gergeten orang. Loh katanya Pak Obed minum terima kasihnya Romo dulu ya dulu kan ada update-nya. Mulai ujuk-ujuk apa selesai medan ujuk-ujuk terima kasih hidupnya dengan pertanyaannya kebanyakan. Nah untuk mengurangi pertanyaan itu makanya Romo dulu, sekarang kan sudah enggak. Jadi kalau habis minum, selesai minum ya terima kasihnya kepada minuman, kepada hidup, bukan kepada Romo. Namun kalau di Patrap nah baru terima kasihnya ke Romo. Ranahnya beda-beda. Oke. Nah itu sekarang pertanyaannya, setelah kadangan kita di Sidoarjo kemarin, prakteknya itu enggak jenengan? Ayo. Pak Wer, saya lebih nyaman dengan tidak menekuk ujung lidah ke atas. Wis biasa ngono wae. Meditasi biasa. Iki hubung kok tekane nggon meditasi bareng. Piye sih ngomong iki? Bukankah sudah saya jelaskan jika ketika menekuk lidah ke atas mulutnya dipenuhi dengan air liur, rasanya nggak nyaman, berarti panjenengan punya banyak luput, makanya disempurnakan. Kan harus tahu ini penjelasan. Kalau nggak nyaman ya, kalau panjenengan tidak punya luput, nyaman lah. Nggak mungkin nggak nyaman. Ya. Nggak mungkin nggak nyaman itu. Kalau sampai menekuk ujung lidah ke atas kok merasa nggak nyaman, lebih nyaman tidak menekuk ujung lidah, berarti panjenengan punya luput. Maka segera sempurnakan luputmu dengan cara seperti itu. Itu laku. Medisnya Pak Web, Itu. Ujung lidah kita itu mengandung mukjizat yang bisa menggugurkan apapun yang kuat di dunia. Ya, itu ujung lidah. Ujung lidah panjenengan, ujung lidah kita itu bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang paling mulia di dunia ini, ke derajat yang paling tinggi di dunia ini. Namun sebaliknya ujung lidah kita bisa menjatuhkan kita ke posisi paling rendah, paling hina. Semuanya itu bergantung dari ujung lidah panjenengan. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di ujung lidah kita ada mukjizat hidup, sedangkan di langit-langit mulut kita juga ada mukjizat hidup. Ini bisa saya ilustrasikan seperti min dan plus. Jika min plus langit-langit mulut dan ujung lidah ini bertemu, ini akan mengaktifkan seluruh organ vital panjenengan. Kalau tubuh panjenengan bermasalah, punya penyakit, akan tersembuhkan hanya dengan menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Sakit jantung, sakit hati, sakit empelas, sakit pendu, sakit paru-paru, semuanya. Nah, kalau seluruh organ vital panjenengan aktif, maka lemah atau kuat dia akan saling berkomunikasi, mencari sambungannya sendiri-sendiri.
Nah, setiap organ vital yang berupaya mencari sambungannya sendiri-sendiri ini tadi, ini akan apa ini? Apa sih? Orang, bukan itu, bukan. Mendorong aliran darah kita. Jadi darah kita, otot kita yang tersumbat, yang kotor, yang flat, yang sariawan. Nah, karena darahnya ini kan nggak bisa tersumbat ya. Dengan ini aliran darahnya nggak bisa tersumbat. Tapi cuas terus. Akhirnya aliran darahnya jadi normal. Dan semua organ vital teraliri oleh darah. Manakala seluruh organ vital teraliri oleh darah dan sudah aktif semua ya. Jangan gitu. Satu-satunya makhluk yang diberi unsur dokter itu hanya manusia. Selain manusia itu di dalam dirinya nggak ada unsur kedokteran, itu nggak ada. Artinya manusia itu sesungguhnya bisa mengobati dirinya sendiri manakala raga ini bermasalah. Hanya dengan menekuk ujung lidah menempel ke langit-langit mulut. Masalah tubuh panjenengan, masalah raga panjenengan, masalah badan panjenengan mencair menjadi darah putih ngumpul di cangkem. Itu kalau kedokteran membutuhkan alat yang nggak murah itu kalau dokter itu. Dan di Indonesia kayaknya masih langka itu alatnya. Hanya dengan melakukan itu proses penyembuhan diri pribadi terjadi. Paham deh? Nah, kalau panjenengan sudah paham, apakah nanti setelah keadaan di sini panjenengan masih mau protes? Pak website kalau sampai mulut panjenengan tidak dipenuhi ludah, tidak dipenuhi liur, panjenengan bersih, matur syukur. Itu bukti kalau panjenengan tidak punya penyakit, bukti kalau panjenengan tidak punya luput. Bukti. Jadi panjenengan luput atau tidak, panjenengan bersih atau tidak, otak atau pikiran panjenengan bersih apa tidak, hati atau batin panjenengan bersih atau tidak, kelamin atau syahwat panjenengan bersih atau tidak, itu bisa diketahui dari situ loh, dari situ loh. Nah, ketika menekuk ujung lidah itu, cangkeme jenengan ini kebok itu orang, itu bisa diketahui dari situ. Jenengan ini gitu. Kalau jenengan nanya saya kan tahu Pak Ubed, otak dan pikiran saya sudah terbersihkan jaga enggak? Terbersihkan jaga. Kebersihannya sudah, ya saya nggak tahu itu otak-otaknya panjenengan tuh nanyanya ke saya. Dengan itu panjenengan tahu. Nah, kalau sudah terjaga kebersihannya, matur suwunnya panjenengan kan bisa semakin jadi loh, karena ada buktinya. Panjenengan mengalami sendiri. Oke. Itu tadi tentang tata cara melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati untuk mengambil bekal hidup di dunia ini. Nah, itu sudah terwakili di situ. Jadi jangan berpikir beras, minyak goreng. Nggak usah berpikir, mau di situ sudah inti kok. Dengan uang itu kan bisa beli beras, bisa beli minyak goreng kan gitu. Maksudnya aku. Pak Ben ngomongnya duit, padahal saya kan butuh beras, butuh ini
Namanya semua itu nggak pakai duit. Semua itu kan pakainya duit, makanya saya ambil intinya gitu loh. Hanya sekali kalau panjenengan sehari semalam mandinya sekali. Mandi setelah berkegiatan itu sekali, berarti hanya dilakukan satu kali. Nah kalau mandi selesai berkegiatan seminggu sekali, berarti seminggu sekali tuh. Kurang ringan piye? Ayo, kurang ringan piye? Isi jaluk pengen lebih baik menungso. Sebrek kudut. Nggak tahu bertanya diberi jawaban gak rampung-rampung wong dibilangnya loh. Satu Pak. Aku harap kudut Ayo buktikan kalau memang panjenengan sudah lelah, sudah capek. Buktikan kalau panjenengan memang ingin mulia. Buktikan. Nah di sini nih alatnya nih, ini sudah saya berikan. Ya. Lah nanti selesainya bagaimana? Panjenengan tahu lah nanti, tahu sendiri. Selesainya bagaimana tahu sendiri. Melakukan palung, wong tidak mijil kok melakukan palung. Melakukan palung atau tidak, intinya jenengan tahu lah nanti. Yang pasti panjenengan ketahui tidak menggunakan mijil nanti itu. Jadi palungguh ini kan, palungguh panutup ini kan wajib kalau menggunakan mijil. Nah kalau tidak menggunakan mijil kan tidak wajib. Sudah dirasa cukup, ucapkan matur suwun Romo atau terima kasih Romo. Oke. Ini Romo loh ya, terima kasihnya bukan hidup ini. Nah, awas bos, anu nen. Jadi terima kasih, mengarahkan terima kasih ke arah yang tepat nih loh. Jangan gergeten orang-orang. Katanya Pak Obed minum terima kasihnya Romo dulu ya dulu kan ada update-nya. Nah, mulai ujuk-ujuk selesai medan ujuk-ujuk terima kasih hidupnya dengan pertanyaannya kebanyakan. Nah untuk mengurangi pertanyaan itu makanya Romo dulu, sekarang kan sudah enggak. Jadi kalau habis minum, selesai minum ya terima kasihnya kepada minuman, kepada hidup, bukan kepada Romo. Namun kalau dipatrap nah baru terima kasihnya ke Romo. Ranahnya beda-beda. Oke. Nah itu sekarang pertanyaannya, setelah kadangan kita di Sidoarjo kemarin, prakteknya gitu enggak jenengan? Ayo. Pak Wed, saya lebih nyaman dengan tidak menekuk ujung lidah ke atas. Wis biasa ngono wae. Meditasi biasa. Iki hubung kok tekan nggon meditasi bareng. Piye sih wong iki? Bukankah sudah saya jelaskan jika ketika menekuk lidah ke atas
mulutnya dipenuhi dengan air liur, rasanya nggak nyaman, berarti panjenengan punya banyak luput, makanya disempurnakan. Kan mesti tahu ini penjelasan. Kalau nggak nyaman deh, kalau panjenengan tidak punya luput, nyaman lah, nggak mungkin nggak nyaman ya. Nggak mungkin nggak nyaman itu. Kalau sampai menekuk ujung lidah ke atas kok merasa nggak nyaman, lebih nyaman tidak menekuk ujung lidah, berarti panjenengan punya luput. Maka segera sempurnakan luputmu dengan cara seperti itu. Itu laku. Medisnya Pak Web, itu. Ujung lidah kita itu mengandung mukjizat yang bisa menggugurkan apapun yang kuat di dunia. Ya, itu ujung lidah. Ujung lidah panjenengan, ujung lidah kita itu bisa mengangkat derajat kita ke derajat yang paling mulia di dunia ini, ke derajat yang paling tinggi di dunia ini. Namun sebaliknya ujung lidah kita bisa menjatuhkan kita ke posisi paling rendah, paling hina. Semuanya itu bergantung dari ujung lidah panjenengan. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di ujung lidah kita ada mukjizat hidup, sedangkan di langit-langit mulut kita juga ada mukjizat hidup. Ini bisa saya ilustrasikan seperti min dan plus. Jika min plus langit-langit mulut dan ujung lidah ini bertemu, ini akan mengaktifkan seluruh organ vital panjenengan. Kalau tubuh panjenengan bermasalah, punya penyakit, akan tersembuhkan hanya dengan menekuk ujung lidah ke langit-langit mulut. Sakit jantung, sakit hati, sakit empelas, sakit pendu, sakit paru-paru, semuanya. Nah, kalau seluruh organ vital panjenengan aktif, maka lemah atau kuat dia akan saling berkomunikasi, mencari sambungannya sendiri-sendiri. Nah, setiap organ vital yang berupaya mencari sambungannya sendiri-sendiri ini tadi, ini akan apa ini? Apa sih? Orang, bukan itu, bukan. Mendorong aliran darah kita. Jadi darah kita, otot kita yang tersumbat, yang kotor, yang flat, yang sariawan. Nah, karena darahnya ini kan nggak bisa tersumbat ya. Dengan ini aliran darahnya nggak bisa tersumbat. Tapi cuas terus. Akhirnya aliran darahnya jadi normal. Dan semua organ vital teraliri oleh darah. Manakala seluruh organ vital teraliri oleh darah dan sudah aktif semua ya. Jangan gitu. Satu-satunya makhluk yang diberi unsur dokter itu hanya manusia. Selain manusia itu di dalam dirinya nggak ada unsur kedokteran, itu nggak ada. Artinya manusia itu sesungguhnya bisa mengobati dirinya sendiri manakala raga ini bermasalah. Hanya dengan menekuk ujung lidah, menempel ke langit-langit mulut. Masalah tubuh panjenengan, masalah raga panjenengan, masalah badan panjenengan mencair menjadi darah putih, ngumpul di cangkem. Itu kalau kedokteran membutuhkan alat yang nggak murah itu kalau dokter itu. Dan
di Indonesia kayaknya masih langka itu alatnya. Hanya dengan melakukan itu, proses penyembuhan diri pribadi terjadi. Paham deh? Ya. Nah, kalau panjenengan sudah paham, apakah nanti setelah keadaan di sini panjenengan masih mau protes? Ke website? Iya. Kalau sampai mulut panjenengan tidak dipenuhi ludah, tidak dipenuhi liur, panjenengan bersih, matur syukur. Matur. Itu bukti kalau panjenengan tidak punya penyakit, bukti kalau panjenengan tidak punya luput. Jadi panjenengan luput atau tidak, panjenengan bersih atau tidak, otak atau pikiran panjenengan bersih apa tidak, hati atau batin panjenengan bersih atau tidak, kelamin atau syahwat panjenengan bersih atau tidak, itu bisa diketahui dari situ loh, dari situ loh. Nah, ketika menekuk ujung lidah itu, cangkeme jenengan ini kepok itu orang, itu bisa diketahui dari situ. Beh, jenengan ini gitu. Kalau jenengan nanya saya kan tahu Pak Ubed, otak dan pikiran saya sudah terbersihkan jaga enggak? Terbersihkan jaga. Kebersihannya sudah, ya saya nggak tahu itu otak-otaknya panjenengan tuh nanyanya ke saya. Dengan itu panjenengan tahu. Nah, kalau sudah terjaga kebersihannya, matur suhunya panjenengan kan bisa semakin jadi tuh, karena ada buktinya. Panjenengan mengalami sendiri. Oke. Itu tadi tentang tata cara melakukan patrap samadhi manunggal jati untuk mengambil bekal hidup di dunia ini. Nah, itu sudah terwakili di situ. Jadi jangan berpikir beras, minyak goreng, nggak usah berpikir, mau di situ sudah inti kok. Dengan uang itu kan bisa beli beras, bisa beli minyak goreng kan gitu. Maksudnya aku. Pak Beb ngomongnya duit, padahal saya kan butuh beras, butuh ini, namanya semua itu nggak pakai duit, semua itu kan pakainya duit, makanya saya ambil intinya, gitu loh. Hanya sekali kalau panjenengan sehari semalam mandinya sekali, mandi setelah berkegiatan itu sekali, berarti hanya dilakukan satu kali. Nah, kalau mandi selesai berkegiatan seminggu sekali, berarti seminggu sekali tuh kurang ringan piye? Ayo, kurang ringan piye? Isi jaluk pengen lebih baik menungso. Sebrek kudut. Nggak tahu bertanya diberi jawaban gak rampung-rampung, wong dibilangnya. Satu Pak. Aku harap kudut Oke.
Sedikit saja Pak. Semisal waktu yang terjeda, semisal mandinya jam 5, patrapnya jam 9, apa boleh Pak? Ya. Lah, boleh, tenang. Iki ritual Mas. Oke, tak kasih persamaan deh. Maaf, secara awam dan umum keyakinan panjenengan agama apa? Islam. Wudune jam itu, salate jam 8 piye Mas? Itu jawaban paling sederhana itu. Selanjutnya nunggu dulu Mas, ada banyak yang sedang ke toilet gitu. Dijeda dulu sebentar. Sebelum masuk ke acara inti, yaitu pencerahan tentang tata cara melakukan patrap sama di Manunggal Jati, untuk mijilake salah satu atau satu persatu daripada sedulur papat Kalimo Pancer kita. Sebelumnya saya ingin menyediakan kesempatan dan waktu untuk panjenengan semuanya yang mungkin kurang paham, kurang mengerti, untuk bertanya langsung tentang apa sekiranya yang belum dimengerti, belum dipahami, atau belum diketahui. Maka waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk panjenengan yang mau bertanya. Oke, matur nuwun panjenengan. Ngapunten rahayu sareng dumadi. Kula Mbah Jumadi asli Alas Purwo. Salam kenal kagem kakang sedaya. Rahayu, matur suwun. Niki kangge kula pribadi nggih. Babagan panembah nek kula niki kula nggih. Babagan panembah sing kula ikuti leluhur sudah selesai kaitan tentang panembah. Oke, jadi ngapunten pertanyaan saya. Jadi kami bukan penggiat kapitayan, tapi untuk mendorong kesadaran tentang bangkitnya Nusantara. Jadi nek babagan panembah monggo kesopan dengan masing-masing. Tapi nek mungkin kula babagan panembah sampun selesai. Jadi bahkan leluhur kula sudah mengajarkan pengiran itu sudah komplit. Ketika kita dilahirkan pirantine sampun dikompliti. Kowe teko sesuk balik murine jelas. Karena universal. Sampun matur nuwun nggih. Matur suwun, matur suwun. Monggo untuk yang mau bertanya atau hendak bertanya, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Minta tolong mikrofon.
Dibalik-balakan mau. Dibalik-balik dong. Nah, dua porong. Ayo Pak Web dan Poro Kadang Kinasih saya sekalian. Selamat matur suwun. Sesungguhnya saya bertanya adalah karena titipan pertanyaan dari kata saya di sana yang masih laku murni. Sehubungan dengan ketika Kadang di Sidoarjo sudah viral, artinya sudah di YouTube. Nah, di situ saya memperhatikan bahwa itu kan tata cara mengambil bekal kita di kehidupan dengan cara Patrap Samadhi Manunggal Jati. Di situ ada terungkap bahwa ada Panunggal Jati juga, ada Patrap Samadhi Manunggal Jati juga. Nah, di sini apakah para pelaku murni itu bisa melakukannya atau bagaimana caranya untuk para pelaku murni? Ini titipan pertanyaannya. Terima kasih, Rahayu. Selamat. Laku murni itu kan dimensi prosesnya. Laku murni adalah dimensi proses membersihkan diri. Dalam tahapan laku murni menghadapi proses demi proses yang dialami selama laku murni saja itu kayaknya jauh dari kata maksimal. Jauh dari kata maksimal. Jadi jangan menambahi beban spiritual. Jadi manakala proses-proses yang terjadi dan kita alami ini melampaui batas kewajaran, kan akan menjadi beban. Padahal spiritual itu sebenarnya bukan beban, namun spiritual ini akan menjadi beban manakala kejadiannya itu tidak sesuai dengan yang diharap, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka spiritual ini akan menjadi beban. Nah, kalau spiritual ini sudah dianggap beban, jangankan murni, bersih saja kayaknya enggak gitu. Ini tubuh ya, ini raga kita yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan beragama, dan kehidupan berkaliber lainnya. Itu kalau tidak sesuai harapan, tidak sama seperti yang dimaui, yang diingini, pasti beban. Spiritual itu pasti beban. Jadi agar spiritual ini tidak berubah menjadi beban, maka ya lakukan yang ada di dimensinya, lakukan yang ada di dimensinya. Memang yang dimaksud Tuhan itu kan maha adil, maha bijaksana, maha cinta, maha welas, maha asih, dan maha segalanya. Artinya tidak menutup kemungkinan, walaupun masih dalam tahapan laku murni, tidak menutup kemungkinan. Namun bagaimanapun itu kan tahapan proses. Sing dadiane kan tahapan proses ini tadi. Gitu.
Kalau hanya sebatas dihafal, bukan suatu masalah. Kalau hanya dihafal, namun kalau untuk dijadikan sebagai pengganti Palungguh Pambuka, kalau saran dari saya agar spiritual ini tidak berubah menjadi beban, sebaiknya sabar dulu lah. Sabar dulu. Karena apa? Karena Palungguh Jati ini kan tuntutan. Tuntutan jiwa terhadap raga. Tuntutan jiwa terhadap raga. Jadi kalau raganya masih dalam proses pembersihan, ini ngefek pada raga kita, itu ngefek. Ada efeknya. Capek lah, letih lah, jenuh lah, bosan lah. Itu seperti itu Mas Wahyu. Terima kasih Pak. Dan itu sesungguhnya sudah diungkap dalam beberapa waktu yang lalu. Terima kasih, ini hanya untuk memperjelas dan memperjelas. Silakan. Mungkin yang lain. Monggo yang lain. Oke, monggo. Rahayu Bobo, Selamat Rahayu dan terima semuanya. kasih. Ini untuk mengenai perayaan jati diri yang baru. Karena terus terang saya juga belum kita apa-apa. Maaf, saya potong dulu. Ya. Kalimatnya diubah. Jangan urean jati diri, diubah menjadi Palungguh Jati. Ya, jadi Palungguh Jati itu isinya adalah jati diri. Ya, jadi diubah kata-katanya. Ya. Untuk Palungguh Jati yang baru, maksudnya yang kemarin karena saya kan nggak ikut ke ini ya, jadi nyatet dari YouTube. Jadi saya catat semuanya. Untuk pelaksananya saya nggak harus apa semua, jadi langsung saya praktekin. Begitu di tengah perjalanan itu ada yang ingat, ada yang enggak. Kalau begitu yang baru nggak ingat, saya praktekinnya yang lama Pak. Jadi ya sambung itu gimana Pak? Udah lupa gimana Pak? Tidak apa-apa kalau panjenengan tidak mempermasalahkan. Tapi untuk bukan masalah untuk ruginya Pak ya. Jadi untuk melakukan itu saya ya bahasa umum alhamdulillahnya ada buktinya Pak. Langsung. Nggih. Tidak apa-apa. Kalau panjenengan belum hafal, bisa membacanya dengan melihat tulisan. Jadi tidak apa-apa. Ya, matur suwun Bapak untuk itu yang saya. Monggo yang lain. Sami nuwun untuk panjenengan. Yang lain, monggo. Ya ada. Bener paham nih tadi tentang tata cara melakukan patrap samadhi manunggal jati guna mengambil bekal. Sudah paham? Oke, berarti prakteknya seperti ini. Nanti selanjutnya prakteknya seperti yang barusan saya ulang tadi, pemahamannya, pencerahannya. Dan itu hanya bisa dilakukan terus menerus. Terus menerus. Nggak bisa hari ini melakukan, besok enggak, besok melakukan, lusa enggak. Itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Harus terus menerus. Ingat, kita sedang berada di dunia. Kita sedang berada di muka bumi.
kita sedang merawat, menjaga, mengelola, melestarikan, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Selama alam semesta ini masih berdiri, maka tugas kita tidak pernah selesai. Ya. Selama alam semesta ini masih berdiri, tidak akan pernah selesai tugas kita. Karena apa? Mau tahu? Kenapa tugas kita tidak pernah selesai selama kita hidup di dunia dan dunia ini masih berdiri? Karena alam semesta itu dualisme. Alam semesta itu dualisme. Ada baik, ada buruk. Artinya selama dunia ini berdiri, selama itu pula baik dan buruk ini berdampingan. Jadi kalau ada manusia yang memperbaiki, pasti ada manusia yang merusak. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Oke, panjenengan tidak pernah merusak. Bagaimana dengan orang-orang lain yang belum tercerahkan? Logika enggak? Semisal alam semesta ini sudah terjaga, sudah terawat, sudah terkelola, sudah terlestarikan, sudah tersempurnakan, namun karena dunia ini masih ada, alam semesta ini masih ada, yang berarti kehidupan di dalamnya juga masih ada. Apakah salah mengucapkan terima kasih kepada sandal? Apakah salah? Apakah rendah? Apakah akan merendahkan spiritual kita kalau kita mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu kita selama kita hidup? Apakah dengan seperti itu spiritual kita akan jatuh, akan rendah? Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada sabun yang sudah membersihkan tubuh kita, apa kita akan merasa hina untuk melakukan itu? Betapapun banyaknya jalan menuju satu titik yang disebut, yang dimaksud Tuhan, setiap diri manusia itu memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup yang sama, tidak berbeda sama sekali, tidak berbeda. Itu yang perlu kita lakukan di dalam bermasyarakat. Kalau skala kecil itu kan bermasyarakat, itu skala kecil. Nah, kalau skala kecil yaitu bermasyarakat saja kita masih belum bisa, bagaimana dengan skala besar? Apapun kepercayaan panjenengan, apapun keyakinan panjenengan, apapun agama panjenengan, percayalah, agama panjenengan, keyakinan panjenengan, kepercayaan
tidak akan menjadi rendah hanya dengan bersyukur kepada apa yang panjenengan dapatkan. Jadi jangan karena merasa sudah manunggal dengan yang dimaksud Tuhan, kemudian tidak mau bermasyarakat, tidak mau bersyukur. Nggak usah jauh-jauh dengan yang dimaksud Tuhan. Kayaknya bersyukur atau mengucapkan terima kasih sama sandal panjenengan dari pertama kali beli sampai bolong pedot mbok buah kaya urung pernah. Itu sandal, Pak. Bagaimana dengan tetangga panjenengan? Bagaimana dengan anak-anak panjenengan? Bagaimana dengan istri-istri panjenengan? Bagaimana dengan suami-suami panjenengan? Lawang sama sandal aja panjenengan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Apakah seperti itu spiritual yang tinggi? Apakah seperti itu agama